pada PPG Transformasi Kemenap tahun 2025. Perkenalkan, nama saya Afrizal Effendi, mahasiswa PPG dalam jabatan PET4 tahun 2025 di LPTK Universitas Islam Negeri Syekh Hadi Hasan Ahmad Ad-Dari Padang Sidimpuan dengan NIM 25101512 pada hari ini Senin tanggal 19 Januari 2026. Saya akan melaksanakan praktek pembelajaran dalam rangka penilaian uji kinerja di Sekolah MTSS Mustofawiyah kelas 9 semester genap dengan materi kodo dan kodar. Terima kasih dan selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Ya, baik, sebelum kita memulai pelajaran hari ini, Bapak mengabsen dulu untuk mengetahui kehadiran anak-anak Bapak sekalian. Raja Amri, Reski Dermawan, Reza Harmain, Raffi Mual, Rahim Bardan, Randi Sapudra, Rehan Umar, Ridwan Munawir, Hadir Pak. Ridwan Saleh Rambe, Rizky Fahreza, Hadir Pak. Rizmon Habibullah, Rohim Rohimahumullah. Hadir Pak. Kita sudah memulai mengabsen. Alhamdulillah. Apakah anak-anak kami sudah siap mengikuti pelajaran hari ini? Siap Pak. Untuk mendapatkan keberkahan ilmu dari Allah Subhanahu wa taala, untuk itu kita membaca doa. Bagaimana dengan ketua? Siapa bisa memimpin doa? Silakan maju ke depan. Memimpin doa sekarang. Semuanya, sebelum kita baca, kita akan membaca doa bersama-sama yang kita kepada sekolah Anibas. Mulai dari Bismillah. Untuk menambah kecintaan kita kepada bangsa dan negara, marilah kita menyanyikan lagu nasional yaitu Garuda Pancasila. Oleh karena itu, kepada anak-anak Bapak dipersilakan berdiri.
Tapi sebelumnya kita sudah mempelajari pelajaran yang telah lewat. Adakah di antara anak-anak kami yang masih ingat tentang pelajaran kita yang telah lewat? Saya Pak. Silakan. Kisah keteladanan sahabat Umar bin Khattab dan Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha Pak. Benar sekali. Berikan aplaus. Ya, benar sekali. Jadi Sayyidina Umar sebelum dia masuk Islam adalah termasuk penentang umat Islam dan membenci Nabi Muhammad SAW. Dan beliau pernah menentang dan sangat beringas tidak menerima agama Nabi Muhammad SAW. Tetapi dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala, beliau sadar sendiri dan bertekad menjadi Islam sejati. Itulah pelajaran sekilas tentang pelajaran minggu yang telah lewat. Jadi sekarang kita masuklah kepada pelajaran hari ini, yaitu tentang iman kepada qada dan qadar Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, sebelum Bapak melanjutkan pelajaran, Bapak mau tanya dulu anak-anak Bapak tentang sejauh mana pemahaman anak-anak Bapak tentang qada dan qadar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di antara kalian siapa yang tahu dengan tentang qada? Saya Pak. Silakan jawab. Ketetapan Allah Subhanahu wa Ta'ala Pak. Ya, benar. Sementara qadar siapa yang tahu? Saya Pak. Silakan. Ketetapan Allah dalam kehidupannya. Ya, benar. Mari kita aplaus yang mulai ini. Baiklah, inilah pengertian qada yang sesungguhnya. Pengertian qada dan qadar, qada adalah ketetapan Allah Subhanahu wa Ta'ala sejak zaman azali terhadap seluruh makhluk. Sementara yang dinamakan dengan qadar adalah perwujudan atau pelaksanaan ketetapan Allah dalam kehidupan nyata. Inilah yang dimaksud dengan qada dan qadar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, anak-anakku, tujuan pembelajaran kita tentang qada dan qadar, yang pertama kita bisa memahami konsep qada dan qadar Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang kedua, kita bisa mampu membedakan takdir mufrad dan takdir mu'allaq. Dan yang ketiga, kita bisa mengaitkan qada dan qadar dengan ikhtiar, doa dan tawakal. Dan yang keempat, kita bisa menumbuhkan sikap sabar, syukur dan tidak putus asa. Selanjutnya Bapak akan menjelaskan pengertian tujuan pembelajaran yang pertama, yaitu pengertian qada dan qadar. Tadi Bapak sudah menjelaskan tentang qada, bahwasanya qada itu adalah ketetapan Allah Subhanahu wa Ta'ala sejak zaman azali terhadap seluruh makhluk. Sementara yang dinamakan dengan qadar adalah perwujudan atau pelaksanaan ketetapan Allah dalam kehidupan nyata. Dan selanjutnya bahwa tentang qada dan qadar ini adalah bahagian rukun iman yang keenam. Ini terdapat di dalam surah Al-Qamar ayat 49. Inilah ayatnya yang akan saya bacakan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna kulla syai'in khalaqnahu biqadar. Artinya sesungguhnya kami menciptakan segala sesuatu sesuai dengan ukuran. Artinya Allah Subhanahu wa Ta'ala punya keputusan mutlak di alam semesta ini terhadap setiap makhluk yang Allah ciptakan di atas dunia ini. Untuk mendalami pengetahuan kita tentang iman qada dan qadar, maka Bapak akan memutarkan video singkat oleh anak-anak kami. Marilah kita perhatikan dengan seksama.
Inilah video yang Bapak akan tampilkan. Khairihi wa syarrihi. Qadar. Ini bicara qadar, ini ada hubungannya kalau penjelasannya di qada dan qadar. Baik dan buruk. Wal qadar dan ketentuan Allah khairihi wa syarrihi, baik dan buruk. Ada di sana qada. Ada di sana qadar. Qada adalah pengetahuan Allah. Qada adalah pengetahuan Allah terhadap sesuatu yang telah terjadi, sedang terjadi, dan akan terjadi. Kalau qada merupakan qada Allah, bahasanya engkau nanti akan menikah, punya anak, jadi ulama semua. Qada Allah, tapi belum terjadi. Qada Allah, Allah sudah mengetahui dari zaman azali, zaman dahulu dan dahulu, karena ilmu Allah adalah qadim dahulu. Jadi Allah sudah tahu, pengetahuan Allah sudah tahu kalau kamu nanti para santri akan menikah, lahir anak yang banyak, ulama semuanya. Itu Allah tahu. Allah tahu. Tapi sekali selagi belum menikah, ini babnya apa? Qada, baru kamu menikah, mulai qadar. Ya. Ketentuan yang Allah berlakukan qadar sesuai dengan pengetahuan Allah. Ketentuan yang Allah berlakukan sesuai dengan pengetahuan Allah. Ketentuan yang Allah berlakukan sesuai dengan pengetahuan Allah, itulah qadar. Jadi qada berbunyi begini. Allah tahu bahwa kalian akan menikah dan nanti punya anak, ulama-ulama. Ini qada. Selagi kamu belum menikah, itu qada. Kemudian setelah itu kamu menikah, mulailah qadar berlaku di sini. Kemudian punya anak, oh dede, satu jadi ulama. Nah ini baru itu qadar. Jadi kita harus percaya qada dan qadar. Ini qadar adalah sesuai dengan kehendak Allah, sesuai dengan pengetahuan Allah. Itu loh qadar. Qadar tidak ada urusannya dengan perilakumu saat ini. Aku memilih makan yang halal atau yang halal, tidak ada hubungannya dengan di situ. Orang sering mengatakan, ya kalau percaya qadar baik dan buruk, ya saya saran. Oh bukan begitu ini babnya. Qadar ini urusan Allah. Tidak ada hubungannya dengan perilaku. Kalau perilakumu kau diberi akal. Misalnya apa? Allah menentukan kepada seorang hamba dengan kemaksiatan, naudzubillah, tidak boleh berhujjah dengan qadar. Qadar itu bunyinya begini. Allah tahu bahwasanya pada tahun ini jam begini si fulan melakukan kemaksiatan. Kemudian di jam, di hari dan bulan yang sudah ditentukan bermaksiatlah orang tersebut. Berarti maksiatnya sesuai dengan qada dan qadar Allah. Adapun masalah bermaksiatnya seorang hamba tentang tanggung jawab, tidak ada urusannya dengan qada dan qadar. Sekarang masalah tanggung jawab adalah begini bunyinya. Allah berikan kepadamu akal untuk bisa memilah dan memilih. Lalu kau tidak menggunakan akalmu. Kemudian Allah berikan kepadamu kehendak. Bohong kalau engkau tidak berkehendak. Allah menghendakimu berkehendak, maka engkau pun berkehendak. Maka dengan kehendakmu itulah yang akan dihisab dirimu. Maka di saat seseorang tidak punya kehendak, dia tidak akan dihisab. Orang tidur tiba-tiba bunuh, dia tidak dosa. Orang gila membunuh tidak dosa, kan? Karena kehendaknya sudah dicabut oleh Allah. Tapi kalau Allah sudah memberikan kepadamu, menghendakimu berkehendak, maka engkau ditanya tentang kehendakmu itu. Dan kehendakmu itu dikehendaki oleh Allah. Maka jangan kau nisbatkan pekerjaan buruk itu pada Allah. Waktu seseorang minum minuman keras, dia berkehendak. Dia niat, dia mengambil gelas, kemudian menuangkannya, lalu dia meminumnya. Ini adalah kehendaknya. Apakah Allah tidak menghendaki? Tidak ada yang terjadi di semesta ini jadi dengan kehendak Allah. Cuman engkau pun punya kehendak, jadi kehendakmu itulah yang akan ditanya. Adanya kebakaran, kecelakaan, perzinahan, semua terjadi atas kehendak Allah. Cuman urusanmu bukan urusan terjadinya ini, terjadinya secara umum. Terjadi pada dirimu, engkau akan ditanya.
kita bisa memilih. Ini adalah nanti masalah al-kasb nanti. Ini agak pelik masalah ini. Cuma orang biar tidak berhujjah dengan qadar dengan kemaksiatannya. Tidak. Jangan berhujjah atas kemaksiatan kita dengan qadar. Qadar itu pengetahuan Allah terhadap apa yang terjadi atau sedang terjadi. Kemudian masalah takdir atau qadar adalah Allah memberlakukan sesuatu kepada hamba-Nya sesuai dengan pengetahuannya. Tidak ada hubungannya. Nisbatnya maksiat dengan si fulan tidak ada hubungannya. Nah, sekarang bicara tentang tanggung jawab. Masalah tanggung jawab seorang hamba, kita diberi akal, kemudian diberi Allah kehendak, dan kehendak kita inilah yang akan ditanya oleh Allah. Jadi kalau orang tidak berkehendak tidak ditanya. Jadi kita tanggung jawab dengan kehendak kita. Semua yang tidak pakai kehendak tidak dosa. Namanya tidak sengaja. Tidak menghendaki, tapi kalau sudah berkehendak membunuh dengan sengaja. Membunuh dengan sengaja berkehendak. Baik, ini beda masalah kehendak kita. Dan kita ditanya atas kehendak kita. Maka kalau begitu, dan semua yang terjadi pada kita, ya memang qadar Allah itu, betul qadar Allah. Tapi urusan kehendakmu ada di dalam pekerjaanmu itu. Maka kita harus bertanggung jawab terhadap apa yang kita perbuat di dalam kehidupan ini. Hanya orang gila saja mengatakan, wah itu bukan urusan saya. Bagaimana urusanmu? Kamu hendaki. Benar demi Allah saya nggak sadar. Kalau nggak sadar ya kamu tidak dosa. Tapi kamu sadar. Naudzubillah. Ada seorang sadar ya pergi ke hotel melakukan zina. Dia sadar bahwa kalau tidak berkehendak. Kalau tidak berkehendak dia bisa berzina dia. Semuanya sadar kalau kita berkehendak. Itulah yang akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi bicara tentang qadar khairi wa syarri bukan masalah kehendakmu itu, bukan. Qadar khairi wa syarri ada urusannya dengan kehendak Allah dan pengetahuan Allah Subhanahu wa taala. Kehendak Allah dan pengetahuan Allah, bukan kehendakmu. Ada kehendakmu yang bakal ditanya tentang perilaku kita. Selesai. Nanti akan dibahas juga di dalam pembahasan akidah masalah Allah qadar secara. Setelah kita menyimak video tadi, kira-kira apa hikmah yang bisa kita petik dari video tersebut? Di antara anak-anak kami, adakah yang bisa menjawab? Saya Pak, Sebutkan. menumbuhkan sikap sabar saat menghadapi ujian Pak. Ya, benar. Ada lagi? Pak, Sebutkan. mendorong rasa syukur atas nikmat Allah Subhanahu wa taala. Ya, benar. Mari kita berikan aplaus kepada yang bertanya. Jadi setelah kita mendengarkan video tersebut, sudah kita pahami tentang pelajaran kita pada hari ini, sehingga di antara kawan-kawanmu sudah ada yang jawab. Dan Bapak tambahkan daripada video tersebut bahwa ada di situ yang namanya takdir. Karena takdir itu adalah perpaduan antara qada dan qadar Allah Subhanahu wa taala. Dan macam-macam takdir ada dua. Pertama takdir mukram, yaitu ketentuan Allah yang tidak bisa diganggu gugat oleh manusia. Contohnya kematian atau jenis kelamin. Yang kedua adalah takdir mu'allaq. Itu ketentuan Allah yang dapat berubah dengan usaha dan doa. Contoh adalah keberhasilan belajar, rezeki dan prestasi. Seterusnya, setelah kita tadi menjelaskan qada dan qadar Allah Subhanahu wa taala, kita harus mengaitkan dengan ikhtiar, doa dan tawakal. Pengertian tentang ikhtiar ialah usaha sungguh-sungguh untuk mencapai tujuan. Sementara pengertian doa adalah permohonan kepada Allah agar diberikan kemudahan dan kebaikan. Dan yang ketiga adalah tawakal, berserah diri kepada Allah setelah melakukan ikhtiar dan doa. Dan yang selanjutnya, ketiga-tiganya adalah wujud cinta kepada Allah dan diri sendiri. Setelah kita mendengarkan penjelasan tentang uraian pelajaran hari ini, maka Bapak akan
membuat tugas kepada anak-anakku sekalian, yaitu LKPD, dan LKPD ini akan saya bagikan dan kepada anak-anak kami supaya mengatur kelompok. Ini kelompok satu ya. Kelompok dua mana? Ini Pak. Kelompok dua ini. Kelompok tiga mana? Kelompok empat mana?
semuanya sudah ditentukan Allah. Demikian hasil presentasi kami. Bila ada teman-teman kami yang bertanya, kami persilahkan. Saya dari kelompok 3 ingin bertanya, apakah Anda sudah melakukan ikhtiar dan doa? Coba tolong jelaskan. Ya, Andi sudah melakukan ikhtiar dengan rajin belajar dan berdoa. Namun ikhtiarnya belum maksimal dan belum diiringi sikap tawakal yang benar setelah hasilnya diketahui. Apakah ada lagi yang bertanya? Kalau tidak ada lagi yang bertanya, kami akhiri presentasi kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah kita selesai presentasi, hikmah beriman kepada qadar dan qadar ialah pertama menumbuhkan sikap sabar saat menghadapi ujian. Kedua, mendorong rasa syukur atas nikmat Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, membentuk pribadi yang optimis, mandiri dan tidak putus asa. Dan yang keempat, menjadikan hidup lebih tenang dan terarah. Sebagai refleksi dan penutup, apa hikmah yang kamu peroleh dari materi qada dan qadar yang kita pelajari tadi? Dan yang kedua, sikap apa yang akan kamu perbaiki setelah pembelajaran ini? Dan sebagai kesimpulan, ikhtiar maksimal, doa tulus dan tawakal total kepada Allah. Semoga kita menjadi hamba yang sabar dan bersyukur. Setelah kita mempelajari pelajaran tentang iman qada dan qadar tadi, bagaimanakah perasaan anak-anak kami pada hari ini? Alhamdulillah. Berarti mungkin sampai di sinilah pelajaran kita pada hari ini. Insya Allah kita akan melanjutkan di lain waktu. Terima kasih kepada anak-anak kami yang sudah mengikuti pelajaran pada hari ini. Semoga apa yang Bapak sampaikan tentang materi pelajaran hari ini membawa keberkahan dan manfaat bagi kita sekalian. Dan mohon kepada anak-anak kami agar bukunya dibaca dan diterapkan apa yang sudah kita pelajari di dalam kehidupan sehari-hari kita. Mungkin sampai di sinilah pelajaran kita. Allahumma bi'ila wa bi'tariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.